Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan malam dari Majelis Resut Majelis Jemaat GKI Sampit pada saat ini, edisi 13 Mei 2026. Dan ada pun nas yang menjadi dasar pemberitaan firman-Nya, yaitu dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Di bawah judul Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Saya hanya membaca satu ayat dari firman Tuhan ini, dan itu menjadi dasar perenungan bagi kita, yaitu ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saya mengambil tema pada renungan ini, yaitu Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita kekal. Bapak Ibu saudaraku, dalam konteks nas ini, ketika Yesus mengucapkan kalimat dalam ayat 22 tadi, para murid sedang berada dalam kecemasan yang sangat mendalam. Yaitu baru saja Yesus memberitahukan mereka bahwa Ia akan pergi. Itu yang dikatakan dalam 16, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku." Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat 16 merujuk pada kematiannya di salib. Nah, mendengar kalimat itu, perkataan itu, hati murid-murid sangat sedih, sangat berduka cita. Dan mereka bertanya dalam hati mereka, Yesus mau pergi kemana? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelisahkan mereka. Namun, di balik semua itu, Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa. Duka cita mereka hanyalah sementara dan akan digantikan oleh sukacita yang bersifat kekal. Itu yang dikatakan dalam ayat 20. Nah, dari konteks ayat 22 ini, ada 3 pesan utama yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita masa kini. Pertama, kita melihat bahwa duka cita itu bersifat sementara. Artinya, berdasarkan konteks ayat 22 tadi, mau mengatakan kepada kita bagian pertama, duka cita itu bersifat sementara. Dalam arti, Tuhan Yesus tidak memungkiri bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Ia pun berkata, "Kamu sekarang sedang berduka cita." Artinya, ada masa dalam hidup di mana kita merasa sedih, kecewa, atau kehilangan arah. Namun, bagi orang percaya, duka cita, kesedihan, kekecewaan bukanlah titik akhir dari hidup kita. Tetapi itu hanyalah sebuah transisi menuju pemulihan yang Tuhan kerjakan. Itu yang dimaksudkan duka cita itu bersifat sementara yang dijamin oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kehadiran Yesus Kristus adalah sumber kegembiraan. Kehadirannya sumber kegembiraan. Nah, janji Yesus adalah, "Aku akan melihat kamu lagi." Dalam arti setelah Ia pergi, kamu akan melihat aku kembali lagi. Merujuk kepada kebangkitannya. Itulah sukacita para murid karena mereka kembali melihat Yesus. Dan itu terbukti nyata ketika kurang lebih 40 hari Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka sangat bersukacita karena melihat Tuhan Yesus telah hidup kembali. Nah, Bapak Ibu, bagi kita hari ini bahwa sukacita itu lahir dari kesadaran akan kehadirannya melalui Roh Kudus. Artinya ketika itu para murid melihat peristiwa kebangkitan dan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tetapi bagi kita sekarang ini, hal itu tidak seperti zaman para murid-murid. Tetapi sukacita kita pada saat ini, Bapak Ibu, lahir dari kesadaran kita akan kehadirannya. Kehadirannya melalui Roh Kudus. Nah, saat kita memandang kepada Kristus, artinya bukan kepada masalah kita, hati kita akan menemukan alasan untuk tetap bergembira, untuk tetap bersyukur. Lalu bagian yang ketiga, Bapak Ibu, sukacita yang tidak bisa dirampas
masih dalam ayat 22 tadi. Artinya dunia menawarkan kebahagiaan yang bergantung pada situasi. Entah itu harta, kesehatan, kedudukan, pujian. Tetapi jika situasi berubah, maka kebahagiaan itu pun hilang. Itu dalam kebahagiaan yang boleh dikatakan definisi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Namun sukacita dari Yesus bersifat internal. Sukacita yang ada di hati manusia. Relasi kita dengan Tuhan. Yesus menegaskan, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Jadi di dalam hati kita Tuhan sudah menaruhkan damai sejahtera sukacita dalam Ia bekerja melalui kuasa Roh yang kudus. Artinya orang boleh menganiaya kita, meninggalkan kita, atau suatu situasi menekan kita. Namun damai sejahtera di dalam Kristus tetap teguh, karena memiliki dasar yaitu kemenangan atau kebangkitan Kristus atas maut. Nah, implikasi dari firman ini bagi kita Bapak Ibu, jika saat ini kita sedang merasa berat hati, ingatlah bahwa perasaan tersebut tidak mendefinisikan tentang masa depan kita. Karena itu sifatnya sementara. Datanglah kepada Tuhan dalam doa, mintalah Dia memenuhi hati kita dengan sukacita surgawi yang melampaui segala akal. Sukacita itu tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang memiliki kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas janji-Mu melalui firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk tidak berfokus pada duka cita sementara, melainkan pada sukacita kekal yang Engkau berikan. Biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan kami hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya di dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.